sadar atau tidak sadar kita lama-lama akan kembali. Cuma mengingatkan nih. Seperti kita kalau mau hijrah, mau pindah tempat, pindah tempat ya. Itu kan kita perlu menyiapkan macam-macam ya, menyiapkan uang yang banyak, pakaian, makanan, ya kan? Macam-macam, bahkan mental juga harus siap, ngerti? Nah kita itu akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan di sana selamanya, tidak ada batasannya. Kalau untuk dunia kita ngomong sekitar kita wonten alam dunia itu kan ngomong sekitar 60 sampai 70. Nabi mengatakan khasatu ummati minas fitina ila sab'in. Umatku itu akan tunai, ada meninggal dunia berkisar sekitar 60 sampai 70. Rata-rata loh ya. Ada yang 80, ada yang lebih. Bahkan banyaknya di bawah itu ya. Nah, termasuk saudara kita yang belum lama ini, siapa itu teman kita? Abdussalam Ainul. Sama Mas Heri. Mas Heri ya. Itu juga ya. Masih muda-muda. Mas Alam itu mungkin belum ada 60 ya? Belum. Udah panggil ya. Baru 50-an. Kalau Mas Heri udah. Nah, paling tidak ada berapa yang harus kita jadikan bekal untuk menuju ke sana. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas. Ini kaitannya dengan hadis ikhlas ini kok. Hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab. Nalika Nabi bersama sahabat mau pindah ke Madinah. Ada seorang laki-laki pemuda dan seorang gadis saling mencintai, saling suka sama suka. Mereka wonten kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis pertama. Nah itu Arba'in namanya Imri'il Qais. Nah di gadisnya namanya Imri'il Qais. Nah Imri'il Qais sama pacarnya ini saling mencintai, sama-sama Islam. Nah Imri'il Qais ini mau pindah ke Madinah, mau pindah bersama Nabi. Nah sing namanya pemudanya, tapi sama tadi tidak sebutkan itu. Ngomong dalam hati, wah nanti kalau Mbak Imri'il Qais pindah ke Madinah, kalau saya kangen piye, kalau saya rindu gimana ini? Akhirnya kalau begitu aku tak ikut pindah aja. Kalau begitu aku tak pindah ke Madinah, ikut hijrah. Nah kedengaran Umar bin Khattab, keinginannya itu didengarin oleh Umar bin Khattab. Kemudian waktu sama Rasul, ya Rasul, wonten lare nem menika badhe pindah. Tapi tidak karena jenengan, tidak karena Allah. Tapi ingin dekat dengan pacarnya. Akhirnya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya atau diterima tidaknya suatu amal itu tergantung niatnya. Paling pokok niat ini. Amalan apa saja, katanya amalan dunia ini pun diniati karena Allah sebab pahala. Nah, termasuk silaturahmi. Diniati mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya. Silaturahmi anjuran agama. Termasuk bapak-bapak, mas-mas nih kan. Atau angkatannya. Mas-mas menikah kerja atau Mas Akar ini kerja keluar dari rumah, kita diniati Mas Akar untuk mencari nafkah karena perintah Allah dan Rasulnya. Dapat pahala. Amin. Meskipun kata dunia kan ya. Mas berpakaian, diniati tutup aurat karena adanya perintah Allah, dan Rasulnya pahala. Termasuk ngumpuli garwane ngawune nggih. Itu lagi apa? Masuk mendatangi istrinya atau suaminya. Ketika Nabi itu bilang sama sahabat bahwa seorang suami mendatangi istrinya dapat pahala. Ada yang terkejut, "Hai Rasul, masa kita mendatangi istrinya itu dapat pahala?" Rasul enggak, baik. Gimana seandainya kamu mendatangi orang lain yang bukan istrimu? Ya dosa Rasul. Kebalikannya, mendatangi istrinya atau suaminya mereka mendapat pahala. Bahkan dianggap sedekah. Karena niatnya. Dan itu mendatangi suami atau istri itu perbuatannya mulia, bukan suci, bukan saruh. Perbuatan yang sangat mulia. Karena nanti dengan adanya kumpul suami istri yang sah itu akan melahirkan seorang makhluk Tuhan yang namanya bayi. Nah, dan itu kehendak Allah SWT, sehingga kita disadarkan untuk nikah, untuk berkeluarga.
Tapi di luar pernikahan itu zina dan itu dosa besar. Nggih. Yang pertama menika niat. Monggo kita uruskan niat. Nah, kita niati mencari apa itu Allah. Silaturahmi. Niku ingkang pertama. Lajeng ingkang angka kalih sesuatu yang harus kita siapkan yaitu memperbanyak sholat. Ada seorang sahabat namanya Robi'ah Al-Aslami, Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini kok bertanya udah Rasul. Ya Rasul, kalau niku pengen ngancani jenengan di surga. Benar Rasul menjawab, kalau begitu perbanyaklah sujud. Kalau begitu tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Artinya kita disuruh diminta untuk memperbanyak sholat sunnah di samping fardu. Mereka kita usahakan dikenati dengan sholat sunnah. Ananging madali kita namun sholat sunnah toh, buatan wonten sholat fardu nih. Mereka sholat sunnah buatan dipun tampi dengan Allah SWT. Ibarat kados Mas Aris menika nek badhe napa jenenge dodolan. Kan kudunya modal. Modal harus beli dagingnya, beli cawan buat kecap. Kapannya, kerupuk dan sebagainya. Masuk beli napa becakosnya butuh modal. Modalnya niat. Modalnya niku napa? Modalnya itu sholat 5 waktu ini modal. Waktu ini modalnya. Lalu nanti kalau setelah 5 waktunya genap, apalagi bisa berjamaah dipun tambah sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat rawatib, misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat rawatib muakkad, sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi secara tetap kontinu. Nah, ini kok saged menutupi kekurangan-kekurangan ingkang kita lampahi wonten ing salat 5 waktu menika. Mungkin kurang khusyuk atau mungkin waktune rada mundur sehingga hampir habis. Itu kan kekurangan. Bisa ditutup dengan salat menika. Nah, pada suatu saat ada sebuah riwayat kan inti mawon nggih, kan. Di akhirat itu ada seorang yang diteliti tentang salat. Diteliti oleh Allah melalui malaikat. Kemudian ya Allah menika si A menika si fulan menika salate tasik dereng khusyuk atau wektane mundur-mundur hampir habis. Terus Allah dawuhi berfirman, coba kamu lihat sholat sunnahnya gimana? Sholatnya lengkap enggak? Nah, artinya apa? Dengan riwayat menika sholat sunnah menika saged menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita mungkin kadang-kadang agak mundur-mundur, agak ngremehke gitu nggih. Nah, menika yang kedua bekal menuju akhirat yaitu memperbanyak sholat sunnah. Ingkang ketiga menika bekal menuju akhirat menika banyak berzikir. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fadkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun." Al-Baqarah 152. Hendaklah kalian ingat padaku, niscaya aku ingat padamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengukuri aku. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Busr. Mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, syariat agama itu berat bagi saya, memberatkan. Berilah kepadaku sesuatu yang aku jadikan pegangan, wahai Rasul. Dan Rasul mengatakan, hendaklah lidahmu basah dengan ingat Allah, dengan dikubur. Yang keangkat juga menika bekal menuju akhirat itu banyak berzikir bisa saja tasbih, bisa saja istighfar, bisa saja qalqalah, bisa saja sholawat, baca Quran, termasuk menika ruangnya pengajian zikir bagian dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh abot mengampai syariat misalnya jamaah hanya saat malam hanya misalnya proses dan karena saya dikir lah diperbanyak sudah dikir. Nah, untuk supaya kita menikah selalu ingat Allah. Biasanya kalau menikah megang tas deh. Nih buatan pegang tas kan lali lah. Nah, begitu wonten astagfirullah tangan kita menikah megang tas deh. Berarti kita diingatkan untuk ingat doa Allah Subhanahu wa taala.
sambil nonton TV mboten apa. Allah. Astagfirullah nggih. Itu yang apa? Yang ketiga nggih, yaitu banyak berpikir. Lidah kita, lisan kita selalu basah dengan itu. Yang kawan, pendeknya angan-angan terhadap kehidupan dunia, atau disebut dengan qasrul amal. Ada qasrul amal, pendek angan-angan, ada tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nah, kita tidak boleh panjang angan-angan. Maksudnya gini, panjang angan-angan itu seakan-akan kita merasa hidup ini masih panjang. Padahal kita mesti kata-kata kepala lima nih. Enggak boleh kita, wah uripku sik dawa, apa nek amalku sik sekenderan yang itu nek merasa dia usianya masih panjang, itu bisa nunda-nunda amal soleh. Nah, itu enggak boleh dalam agama. Harus pendek angan-angan. Ada pesan dari Ibnu Umar, kalau seandainya kalian berada di pagi hari, jangan sampai kalian nunggu sore hari. Apabila kalian di sore hari, jangan nunggu sampai pagi hari. Maksudipun kita nalika wonten ing wekdal enjang niku kita disuruh menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal. Karena kita tidak tahu nanti sore hari kita masih hidup atau tidak. Karena di waktu sore kita tidak tahu pula kalau nanti pagi hari masih hidup. Nah, nggak boleh menunda-nunda. Alhamdulillah dalam niku kita bisa menyempatkan diri meskipun masing-masing punya sibukan sehingga hari ini bisa berkumpul silaturahmi, kita niati silaturahmi sehingga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama salaf masa lalu. Nalika piyambake niku usia 60 tahun, dia beli kain kafan. Kain kafan diletakkan di atas meja. Kemudian beliau berfatwa, hendaklah orang-orang yang mendekati usia 60 tahun itu seperti itu. Artinya kita usia 60 tahun gitu. Mendekati 60 tahun. Mendekati kalau sudah enggak. Itu dijauhkan paling kan di kamar kan. 60 aman. Artinya untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan oh ya lewat 60 aman. Anjurannya usia 60 menika. Ya, artinya usia 60 kan Nabi memberikan batasan mulai 60 ya rata-rata loh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya usia 40 juga bisa siap-siap. Boleh. Ya bisa. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil kan itu rasa Tuhan itu ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, bekal kita menuju akhirat menika memperbarui taubat setiap saat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun." Hendaklah kalian bertobat kembali pada Allah, kalian semua orang beriman, agar kalian beruntung. Jadi tiang-tiang sing purun taubat itu termasuk orang beruntung kata Allah menika wonten surat An-Nur ayat 31. Karena orang taubatnya kembali. Nah, saya yakin di antara kita tidak ada